Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas hidayah dan rahmatnya kita dapat berkumpul di Masjid Atur ini melaksanakan sholat Isya berjamaah, dan insya Allah akan dilanjutkan dengan tarawih bersama. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang setia hingga akhir zaman. Semoga kita dapat syafaat Rasulullah Muhammad SAW di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Atur yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mendengar kata kematian, perasaan apa yang muncul dalam hati? Mungkin sebagian dari kita merasa takut, dan sebagian lagi menganggapnya hal yang masih jauh. Padahal Rasulullah SAW bersabda, berbanyaklah mengingat penghancur kenikmatan atau kematian. Kematian bukanlah akhir, tetapi awal perjalanan menuju alam barzah, tempat ruh kita menanti hari kebangkitan. Jamaah Masjid Atur semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita merenungi satu pertanyaan besar. Seperti apa keadaan kita dalam kubur? Akan menjadi tempat siksa yang pedih atau nikmat yang menyenangkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita dalam Quran surat Al-Ghafir ayat 45-46 yang artinya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memeliharanya dari kejahatan dan tipu daya mereka. Sedangkan Firaun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang sangat buruk. Kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang hari, dan pada hari kejadian kiamat. Lalu kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitakan, masukkanlah Firaun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Ayat ini menjelaskan bahwa siksa kubur itu nyata. Bahkan sebelum kiamat, roh orang-orang zalim sudah merasakan panasnya neraka setiap pagi dan petang. Dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kubur itu adalah tempat pertama dari tempat di akhirat. Jika seorang selamat darinya, maka tempat-tempat setelahnya akan lebih mudah. Namun jika ia tidak selamat, maka setelahnya akan lebih berat. Sebaliknya, bagi orang-orang yang beriman, kubur menjadi taman dari taman-taman surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Fussilat ayat 30, 31 dan 32. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tastahi anfusikum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalam surga kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta, sebagai penghormatan bagimu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Imam Ahmad meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika seorang hamba yang beriman diletakkan di dalam kuburnya, ia akan didatangi oleh dua malaikat. Jika ia dapat menjawab pertanyaan mereka dengan benar, maka akan dikatakan kepadanya, tidurlah seperti pengantin yang tidak akan dibangunkan kecuali oleh yang paling ia cintai. Kemudian dibuka pintu surga untuknya. Jamaah sholat tarawih Atur yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan kita semua adalah,
apa yang telah dipersiapkan untuk menghadapi alam kubur. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan panduan agar kita termasuk golongan yang mendapatkan nikmat kubur, yaitu beriman dan beramal soleh. Perbanyaklah amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama pada bulan yang mulia ini, bulan Ramadan. Mari kita sholat tepat waktu, bagi ikhwan berjamaah di masjid, membaca Al-Quran, bersedekah, serta menjaga hubungan yang baik dengan sesama kita. Hindari dosa-dosa besar seperti syirik, durhaka kepada kedua orang tua, meninggalkan sholat, serta dosa-dosa yang lainnya. Perjalanan menuju akhirat sudah dimulai sejak roh kita dihembuskan. Alam kubur adalah persinggahan pertama, penentu bagaimana kita akan menjalani kehidupan kekal selanjutnya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menguatkan iman kita untuk memperoleh amal soleh dan menjauhkan kita dari siksa kubur. Ya Allah, jauhkan kami dari siksa kubur dan jadikanlah kubur kami taman-taman surga. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.